إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini dengan izin Allah tabaraka wa taala, meski cuaca rintik, alhamdulillah kita masih dikarenai olehnya tekad untuk bermajlis semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik atau petunjuknya pada kita dalam rangka memahami agama ini dengan benar dan lurus. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sampai di hadis yang ke-30, yaitu berkenaan dengan Allah Ta'ala telah menentukan yang wajib-wajib, maka jangan diabaikan, ya. Kemudian Allah Ta'ala menentukan hudud atau batasan-batasan, maka jangan dilabrak, ya. Ada perkara-perkara yang haram, jangan kemudian dilanggar. Ada dari perkara-perkara yang memang didiamkan, itu sebagai rahmat dari Allah Ta'ala, bukan karena lupa. Makanya kata Nabi SAW, fala tabhatsu anha, jangan kalian cari-cari. Jadi ini pesan dari Nabi SAW, ya. Ketika apa? Syariat Islam belum sempurna, masih berlangsung turun, sehingga nanti ada perkara yang tadinya tidak apa-apa kemudian wajib, ya. Ya, contohnya seperti apa? Seperti salat tarawih. Dahulu Nabi SAW mengerjakan 2-3 malam dalam riwayat, kemudian takut diwajibkan, kemudian beliau menyuruh sahabat salat sendiri-sendiri, ya. Demikian turun ketika Nabi SAW menunaikan haji, yaitu firman Allah Ta'ala, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kalian bertanya-tanya mengenai apa? Perkara-perkara yang kemudian karena pertanyaan itu membuat kalian sendiri susah, ya. Turun syariat karenanya. Taib, ala kulli hal, untuk di zaman kita berarti karena syariat Islam sudah sempurna, tidak akan ada penambahan atau pengurangan, maka selama pertanyaan-pertanyaan itu ini berfaedah dalam rangka menambah keimanan, wawasan dalam Islam, maka tidak mengapa insyaallah. Karena juga seseorang akan terhalang dari ilmu agama ini, khususnya ketika malu bertanya atau karena sombong. Ini dua perkara yang merupakan musuh dari ilmu. Kalau tidak apa, sombong atau karena malu. Nama asyir muslim rahimakumullah, ada beberapa keterangan yang belum tersampaikan pada pertemuan yang lalu dalam masalah ini. Kita mulai di sini berkenaan dengan riwayat-riwayat mengenai penjelasan tentang hadis tersebut. Di sini dicontohkan mengenai ajza'us salah, tentang pembagian atau gerakan-gerakan salat, ya. Mana yang dikatakan wajib, mana yang dikatakan rukun.
wajib ataupun sunnahnya, ya. Jadi diriwayatkan bahwasanya ada seorang bernama siapa ini, Abdullah ibn Amr ibn Maimun ibn Ramah, menemui sahabat Anas ibn Malik, ya, menemui Imam Malik ibn Anas, ya, karena memang cucunya Imam Malik ibn Anas. Kemudian orang ini berkata, ya Aba Abdillah, ma fi salati min faridah, ma fiha min sunnah. Tanya, mana sih yang dalam salat dikatakan yang wajib-wajib dan mana yang dikatakan sebagai sunnah? Atau qala nafilah, atau sifatnya nafilah. Maka Imam Malik menjawab, kalamuz zanadiqah akhrijuh. Nah, ini Imam Malik ini kemudian menyatakan ini adalah ungkapan yang biasanya dipertanyakan oleh kaum zindiq. Zindiq itu ya apa ya, satu kelompok yang mereka ya, punya pemikiran nyeleneh, ya, bahkan ini bisa sampai pada taraf kufur. Orang zindiq jamaknya zanadiqah, ya, orang yang ngotak-ngatik urusan hukum. Imam Malik mengatakan keluarkan dia, usir dia. Jadi Imam Malik ini ketika mendapati hal-hal demikian kadang memang beliau tegas sekali, ya. Di majelisnya ada yang tanya tentang apa itu, tentang arsy, tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Imam Malik juga pada akhirnya beliau marah, menahan amarahnya, kemudian beliau menjawab, kemudian beliau mengatakan di akhirnya pada muridnya, seret orang itu keluar sana dari masjid. Ya. Dan ini memang apa? Para ulama dalam beragama itu tegas, ya, bukan dalam artian kemudian kasar, bukan. Dan difahami seperti kebanyakan orang, ya. Dan saya masih nutut zamannya gimana guru-guru dulu ya dikeluarin murid dari kelas biasa ya. Kalau sekarang perkoro ya, dipolisikan gitu. Nah ini contoh, ya, belum jauh dari zaman kita. Nah itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap dari Imam Malik ibn Anas, ya, ketika ada orang yang masih memperkarakan padahal itu sudah dibahas detail, khususnya dalam fikih Islam, ya, rukun itu tak tergantikan. Seperti apa membaca Al-Fatihah, tidak bisa diganti dengan ayat lain, ya, kecuali orang baru masuk Islam, ya harus belajar ditalkin Al-Fatihah itu diajari duluan, sehingga sholatnya biar baca Al-Fatihah saja dulu, tidak masalah, baru bacaan yang lain. Contoh. Nah, adapun wajib ini, wajib salat bisa kalau lupa diganti dengan sujud sahwu atau sujud sahwi dikenalnya, bisa diganti. Contohnya lupa tasyahud awal, bisa diganti. Kalau sudah kadung berdiri rakaat ketiga, lanjut, jangan balik turun, tapi sebelum salam sujud sahwi, begitu. Nah, adapun sunnah salat itu boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan, lebih utama, ya, seperti mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, takbir ketika perpindahan dari berdiri ke ruku ke sujud, dan seterusnya. Itu sebagai contoh. Nah, berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Nah, di antara pelajaran dari kejadian tadi juga di sini disebutkan agar tidak membuat orang-orang meremehkan dalam mengerjakan perbuatan atau gerakan-gerakan salat yang sifatnya apa tadi? Sunnah, ya, karena ada anjuran dalam syara Islam untuk apa? Ditegakkan perkara-perkara tadi. Adapun al-maharim, yakni perkara-perkara yang sifatnya haram, yaitu yang Allah Ta'ala beri batasan, jangan didekati, jangan dilakukan, dikerjakan, jangan dilabrak. Misalnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Yani ayat ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 33, ya. Katakanlah, kemari kalian untuk aku bacakan apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, ya, yaitu apa? Berbuat syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Ini yang tidak boleh dilakukan. Kemudian agar kalian berbakti pada kedua orang tua. Selanjutnya, jangan membunuh anak kalian karena takut miskin, ya. Kemudian di ayat yang lain, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, apa yang diharamkan oleh Rabbku berupa perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, serta perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas, ya, perbuatan yang tidak dibenarkan. Juga yang diharamkan adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Ini semua belum pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala dari sisinya. Kemudian yang dilarang juga kalian berkata-kata mengatasnamakan Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini berkenaan dengan masalah ini mungkin ya yang harus kita istilahnya soroti. Fenomena sekarang, kadang orang gampang berbicara agama gitu ya, tapi ternyata luput atau banyak salahnya. Nah, ini supaya masing-masing dari kita takut pada Allah Ta'ala. Karena apa? Berbicara masalah ini bukan urusannya sepele, karena konsekuensinya dunia akhirat, ya. Berbicara tentang ayat Allah Ta'ala tanpa mengetahuinya dengan benar, dengan petunjuk, ya, mengikuti para ulama dari generasi ke generasi. Begitu agama Islam ini. Yang membedakan dari agama yang lain itu warisan dari generasi ke generasi. Itu kalau ditelusuri nyambung kepada sahabat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Yani bersanad, atau dalam beragama itu nyambung, punya pegangan, jadi tidak ngawur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya di sini disebutkan tentang perkara-perkara yang diharamkan dari makanan, ya, yaitu dalam firman Allah Ta'ala,
qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Katakanlah, aku tidak mendapati apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi Muhammad disuruh menyampaikan ini, perkara yang diharamkan dari makanan, kecuali ini yang perkara-perkara yang haram, maitah, ini urusan bangkai, ya, bangkai ini tidak boleh dimakan dalam Islam, ya. Kalau melihat bangkai apa, tadinya binatang yang halal, misalnya ayam kecebur ke kali mati nah, itu sudah bangkai. Atau yang jatuh, saya kambing jatuh ke jurang mati, ya sudah bangkai. Kalau masih sempat disembelih, bismillah, nah itu bisa halal ya. Termasuk di sini daman masfuhan, ini darah. Karena saya mendapati pernah ya di tempat jagal, nah, itu kadang disembelih terus ditadai, ditimba darahnya itu, nanti dibekuin, digoreng, dijual. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Apa namanya itu ada? Hah? Iya. Ini tidak boleh, itu darah. Ya. Aw lahma khinzir, atau dagingnya babi. Ya. Jadi babi, mau babi hutan, mau babi kandang. Oh subhanallah, hewan yang satu ini, ya. Jadi babi itu kenapa Allah Ta'ala haramkan? Allah Maha tahu. Jadi coba lihat, perhatikan, di kandangnya kalau tidak ada makanan, kotorannya dimakan lagi. Itu babi, kotorannya dimakan lagi. Kalau misalnya ya ada pejantan lain ingin si betinanya dia sendiri belum berhasrat, dibantunya. Makanya pemakannya ini mewarisi sifatnya babi. Lihat orang barat, ada istrinya ya mau diajak dansa sama laki-laki lain, dipersilahkannya, ya benda turunan dari makanannya apa? Babi. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi makanan itu berpengaruh sampai siapa itu? Kalau tidak salah Ibnu Khaldun rahimahullah, meskipun orang ini ya dalam tanda kutip ya banyaklah manusia ada minus plusnya, tapi diantara kalimat beliau ini ya bahwasanya beliau keliling dunia di masa itu ya dengan keterbatasan. Beliau ini sampai mengamati betapa yang dimakan seseorang itu berpengaruh pada watak, membuat apa? Karakter gitu. Sampai pada kalimatnya luar biasa. Beliau mengatakan apa diantaranya? Lihat seperti tadi pemakan babi bagaimana? Ya, kalau makan anjing, gimana anjing sifatnya? Menggonggong, kemudian apa? Ada garang gitu ya, ada garang, sehingga orang-orang yang makannya itu ya begitu sifatnya nurun dari makanannya. Kurut, beliau kemudian menyebutkan pemakan kera. Kera gimana? Ya begitu kan, usil kan binatang, usil, rakus, subhanallah. Bahkan disebutkan kera itu binatang yang apa? Bisa ditabuh kan gitu ya. Lihat yang senang-senang joget itu biasanya makannya itu
Sampai disebut apa? Kaum Hunud. Hunud yakni India. Ya, dijadikan dewanya mana? Ya. Siapa lagi? Beliau menyebutkan juga tentang ya At-Turk, yakni orang-orang Turki. Dulu mereka pemakan kuda. Kuda ini khilaf di kalangan ulama antara halal dan haram. Ya, giginya itu disebut bertaring atau enggak dan semacamnya. Ala kulli hal menghindari lebih baik. Para pemakan kuda, kata tadi, para pemakan kuda disifati apa? Orang-orang yang diamati oleh beliau, yakni saris, yakni punya ya watak gimana seperti kuda, yakni garang atau yang lainnya. Demikian makanan berdampak. Makanya di zaman kita, apalagi zaman sekarang, ya kalau tidak selektif urusan makanan ini, sedikit orang, karena ini berarti tipisnya agama atau pengetahuan seseorang tentang Islam, bahwa makanan itu pengaruh. Ya, di sini disebut lahma khinzir fa innahu rijs, itu menjijikkan, ya, menjijikkan. Au fisq, atau itu masuk perbuatan yang fasik, yang dihalalkan dengan apa? Dengan kemauannya atau hawa nafsunya, bukan dari Allah Ta'ala. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, innama harrama alaikumul maita wad dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini sudah tadi, hurrimat alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akala as-sabu' illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'ala an-nusub wa an tastaqsimu bil azlam. Jadi Allah Ta'ala di surah Al-Ma'idah ayat 3 ini, ya, menyebutkan yang diharamkan bagi kalian, diharamkan atas kalian yang namanya bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian ada hewan yang tercekik atau hewan yang jatuh, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, atau yang dimakan oleh binatang buas. Misalnya pas diterkam, ya, apa rusa diterkam serigala atau singa atau hewan apa harimau, kemudian mati, ya sudah, bangkai itu, kecuali kalian sempat menyembelihnya. Ya, juga yang haram ketika ada sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Apa ini? Mau akhir tahun apa? Bersih desa apa namanya? Hati-hati ya. Ini bisa jatuh pada syirik. Ya. Kalau hewan-hewan tadi dipersembahkan untuk apa? Yang mereka anggap itu sebagai apalah, maka ini bisa yang dimaksud oleh ayat tadi, dipersembahkan pada patung, ya. Jadi ini perkara-perkara urusan makanan. Kemudian yang diharamkan lainnya perkara nikah. Maka Allah Ta'ala sebutkan ini di surah An-Nisa ayat 23-24 ini, ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum, ya, wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ini semua yang diharamkan. Siapa? Ibu-ibu kita, ibu-ibunya sendiri tidak boleh, ya. Nah, karena Nabi mengisyaratkan di akhir zaman akan ada yang berbuat itu. Na'udzubillah. Kemudian banatukum,
anak-anak perempuan kalian sendiri. Ya, kalau anak tiri, kalau sudah kumpul sama ibunya tidak boleh sama anaknya, haram anak tiri juga. Ya, wa ammat, yakni saudari-saudari bapak, khalat, yakni saudari bibi dari ibu, saudari ibu. Ya, kemudian keponakan perempuan, baik dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ini pokoknya keponakan, ya, termasuk saudara sesusuan kalian. Ya, kemudian yang diharamkan juga seorang mengumpulkan dua orang bersaudara di waktu yang bersamaan dinikahi. Ya, ini tidak boleh. Kakak adik dinikahi dalam waktu yang bersamaan. Ya, kalau misalnya mati kemudian digantikan, maka boleh, sebagaimana Utsman radhiyallahu an, ya, sebenarnya Dzunnurain yang diambil mantu Nabi SAW 2 kali. Ya, ini semua dalam perkara nikah, termasuk muharramat minal makasib, yang diharamkan dari kasab, dari penghasilan, dari kerja, pekerjaan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menyatakan yang halal itu jual beli, yang haram ini perkara riba. Jadi kalau berbicara yang satu ini, bahkan orang mungkin ya, merasa apa? Oh, semuanya haram. Itu karena disikapi dengan tidak mengimani yang Allah Ta'ala tetapkan, na'udzubillah. Ya, karena apalagi zaman sekarang, sedikit kalau ndak memang dari kecil orang tuanya mencontohkan, kemudian mengarahkan urusan yang haram ini untuk dijauhi. Ya, bahkan jual beli itu boleh. Ya, karena apa? Jual beli itu orang sebentar dapat, sebentar bisa. Mungkin bahasa orang sekarang, ya, dalam waktu 1-2 tahun kalau berdagang bisa punya rumah. Ya, bukan dengan cara ribawi seperti yang banyak sekarang ini. Contohnya dahulu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf ini pas pindah ke Madinah, asetnya di Makkah banyak, rumah dan semacamnya. Beliau mau dibantu, tapi beliau punya gengsi. Dalluni ala suq, tunjukkan padaku saja di mana pasar kalian. Ditunjukkan pasar Bani Qainuqa, pasarnya Yahud. Beliau kemudian masuk pasar dengan bermodalkan, yakni jual apa adanya. Ya, kemudian beliau balik pulang, malah kemudian beliau punya, itu diputer istilahnya orang sekarang, dari yang sedikit sebentar beliau kemudian tiba-tiba pagi kok kelihatan oleh Nabi, arrasta, oh kamu sudah menikah, apanya basah gitu. Kamu menikah? Iya. Loh, maharmu berapa? Ditanya oleh Nabi SAW. Maharnya berapa? Abdurrahman mengatakan, ya, maharnya itu dengan mata uang dinar, emas. Padahal baru beberapa waktu, tidak lama, beliau itu apa? Sampai oleh Nabi ketika dipersaudarakan dengan salah satu dari penduduk Madinah, beliau itu mau dikasih bagian hartanya separuh. Istrinya yang minat yang mana mau diceraiin, nanti kalau sudah selesai iddah biar kau nikahi. Abdurrahman tidak mau. Ya, nah itu jual beli halal. Tapi kalau riba, nah riba ini banyak jenisnya. Ya, alhamdulillah di sini kita sekarang ini di zaman sekarang, ya sebenarnya saya melihat
fenomena di masyarakat itu senang dengan ini apa istilahnya ya, kumpulan-kumpulan, nanti apa dikasih nama hijrah, dikasih nama apa lagi gitu. Padahal yang praktek langsung itu memang sedikit yang dalam hal ini menjauhi masalah riba ini. Wa illa mereka semua mantan semua. Mantan pelaku riba yang sangat disayangkan ya. Cuma dalam tanda kutip ya taubat, tapi taubatnya ini saya menukilkan ada salah seorang dosen di Jamiatul Imam di Riyadh, beliau bernama Syekh Sa'ad Al-Khathlan. Beliau ini dosennya Dr. Irwandi ya. Beliau itu menyebutkan di antara para ulama menyebutkan bahwa mereka yang mantan pelaku riba ini, masalahnya yang pertama ketika masih bergantung dengan hasilnya yang dulu. Para ulama menyebutkan berarti tidak bersih karena ada sisa ya. Kemudian yang kedua harus berlepas dari semua itu, mulai dari nol istilahnya. Kalau Pertamina Pak ya, beli bensin mulai dari nol ya. Tapi yang mau begitu itu subhanallah, saya mendengar, bukan saya tanya, ada berapa orang yang cerita tentang masalah ketika resign dari bank dan semacamnya, orang-orangnya kesulitan yang mereka hadapi ya. Jadi sedikit orang yang urusan jual beli dan riba ini, wa illa mereka bersenandung sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu innamal bai'u mithlur riba, jual beli kan sama aja sama riba, apa bedanya, kata mereka dahulu. Tapi ini betul-betul membutuhkan fiqhun fid din, yakni kefahaman dalam agama ini, orang yang takut pada Allah subhanahu ya. Wa illa semuanya sekarang ya, kendaraannya riba, mobilnya riba, rumahnya dari riba. Terus gimana menghadap pada Allah Ta'ala? Tidak bisa khusyuk. Itu kalau seorang mau jujur dengan Allah Ta'ala ya. Karena Allah Ta'ala maha baik, tidak menerima kecuali yang baik pula. Sedikit yang selektif masalah ini ya. Wallah memang banyak di antara orang-orang cuma berkesimpulannya sudah nanti tobat atau apalah lagi memending. Nah, ini urusan al-makasib. Orang kalau betul-betul cari yang halal, biar sedikit Allah kasih keberkahan di dalamnya. Mereka yang dengan pokoknya dapat serabutan mau halal dan haram terserah, nanti efeknya pada dirinya sendiri, pada jasadnya atau pada hartanya dibuat berantakan ya. Makanya ada orang yang tidak percaya. Ada seorang dai di Mesir ya, cerita kalau beliau itu diminta untuk mengimami salat jenazah. Begitu mau nampiri jenazahnya, waduh baunya tidak kuat. Beliau paksain, kemudian selesai salam manggil anaknya, Abu ya'mal katanya. Ditanya dengan bahasa Mesirnya, dulu bapakmu kerja apa? Kemudian dikatakan, anaknya cerita, bapak saya ini kerja bank, tapi dia sehat badannya, tegar, mengolok-olok orang. Mana katanya kalau hasilnya riba, penyakitan dan sebagainya. Ini saya tidak pernah sakit. Sombong gitu ya. Subhanallah, kata anaknya tadi,
di kemarin, yakni pas ketika akan dicabut nyawanya, kami ini mendapati kok kamar mandi ini tidak dibuka. Kami gedor-gedor, tidak dijawab dari dalam. Begitu kami dobrak, kami lihat bapak kami telungkup wajahnya di kloset. Kata Syekh ini, itulah bapakmu dulu makan kotoran, matinya ditunjukkan di atas kotoran. Ibrah, ini pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Ya, jadi sekali lagi masalah ini, ya, kalau tidak seseorang benar-benar yakni takut pada Allah Ta'ala, selektif dalam masalah ini, bahkan sangat disayangkan sekarang orang-orang tanya bukan dalam rangka cari kebenaran, tapi nyari yang membolehkan nyari yang membolehkan riba, bukan cari kebenaran, sehingga nanti oh iya ada yang membolehkan, atau dia nanti mau tanya bawa-bawa biar ustadznya bisa dirayu, na'udzubillah, ya, Allahul musta'an. Nah, ini perkara tentang hukum Allah Ta'ala, ya. Ada bahkan yang subhanallah, imam masjid ini diambil mantu dengan apa, orang-orang yang bergelut dengan riba. Gimana, ya, imam masjid ini kan harus ada selektivitas mestinya. Demikian seorang dai sama, ya, nanti, ya, bukan kemudian di kotak-kotak sendiri ini urusan dunia, ini urusan masjid, urusan akhirat. Harus, karena akan membentuk ini urusan makasib, kasab, urusan mencari dunia ini, ya. Makanya bagaimanapun orang terkadang menganggap remeh masalah ini, tapi ada. Pernah di suatu masjid, orang-orang tua itu ada yang guyonan begini. Mereka katanya pas Ramadan datengin para penghafal Al-Quran katanya, tapi ya sebenarnya mereka anak-anak yang baru selesai setoran gitu ya. Begitu baca banyak salahnya. Kemudian ada yang nyeletuk, ya, mau berbicara Syekh Sudesola, Syekh As-Surem di Mekah, itu tidak pernah dimakani barang haram dari kecil. Beda dengan yang kita. Subhanallah, kalimat sidq, kalimatnya tepat gitu. Ini dari orang yang ngobrol biasa. Saya cuma dengarkan tapi istilahnya tidak bergabung, tapi saya setuju dengan ungkapannya, benar sebenarnya, tapi kalimat itu berat di kuping kebanyakan orang itu aja, ya, Wallahul musta'an. Jadi ini berkenaan dengan makasib, urusan menjaga yang haram jangan sampai dilakukan. Kemudian tentang jual beli, seperti contohnya di sini sabda Nabi SAW, Innallaha harrama bai'al khamr, Allah mengharamkan jual beli khamr, wal maitah, dan juga bangkai. Ya, jadi kalau di pasar bahkan ada dokter itu yang pernah memvideokan, hati-hati beli misalnya apa, ayam. Jadi beda antara yang disembelih syar'i dengan yang tadinya mati atau bangkai kemudian dijual, ya, dari sininya ada kontraksi, bolongnya itu lain. Ini jangan sampai membeli maitah. Atau kita tahu orangnya muslim taat, insyaallah nyembelihnya baca basmalah gitu, itu lebih utama lagi. Atau lihat dulu ayamnya yang mana ini, saya mau yang ini, baru disembelihkan, wah itu lebih baik lagi. Tapi ya sekarang semuanya mau instan ya mau cepet-cepetan, Wallahul musta'an.
Al-khinzir sama juga, al-asnam yakni patung, ya. Makanya kalau dalam hadis ini, innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, mengharamkan juga harganya. yakni uang, misalnya dari hasil menjual khamr. Loh, saya kan tidak minum, saya kan cuma jual. Ya sama, itu dari uang haram. Banyak orang, Nabi urusan khamr ini ya, sampai menyebutkan yang jual, dia punya misalnya pohon anggur, anggurnya masih halal, tapi begitu busuk, apalagi tahu itu dibuat dijual ke pabrik pembuat khamr, nah ini menjadi haram. Kalau sudah tahu, jadi penanamnya, yang metik, distributornya, yakni yang nganter, supirnya apa itu, kemudian pekerjanya, kemudian apa, pencatatnya, bendahara atau sekretarisnya, itu semuanya masuk pada kategori tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Demikian patung, pembuatnya, yang memperdagangkannya, ya. Nah, ini kadang alasannya kan seni, ya. Nah, ini lagi, ya. Bahkan Nabi mengatakan kullu muskir haram, setiap yang memabukkan itu haram. Mau satu tetes, satu sendok, atau satu botol, ya sama semuanya. Sekali haram, haram, ya. Tidak saya nyicipi misalnya, penasaran, ya sama. Berarti melanggar, na'udzubillah, ya. Kemudian Nabi SAW menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram. Artinya apa? Jadi tidak boleh membunuh. Dalam Islam dosa besar membunuh itu. Ada namanya kisos. Kisos ini seorang pembunuh ya dibunuh juga, ya. Diharamkan, tidak boleh, ya, kecuali dengan 3 alasan, ya, yang disebutkan itu. Pernah ndak ya? Ya, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda min thalath. Yang boleh apa? Misalnya di sini disebutkan oleh Nabi as-sayyibuz zani. yakni apa? Orang yang sudah berkeluarga tapi tetap berzina, atau serong atau selingkuh, apa ini bahasa sekarang. Kemudian apa, Nabi menyebutkan al-mufariq lidini, orang yang murtad, ya. Ini juga boleh dibunuh oleh pemimpin yang sah, penguasa suatu negeri muslim, ya. Kemudian apa? Yang ketiga yaitu sayyibuz zani, kemudian al-mufariq lidini, kemudian orang yang membunuh dibunuh juga, al-qatil, orang yang membunuh dibunuh juga. Ini 3 hal yang boleh, kemudian darahnya itu ditumpahkan juga. Wa amwalakum, urusan harta, tidak boleh mengambil punya orang sembarangan, seenaknya, merampas. Demikian urusan kehormatan, jangan apa, kita diharamkan menggunjing, ya, apalagi di zaman sekarang, ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang haram, yang dalam syarak dilarang, sehingga Allah Ta'ala mengancam para pelakunya, ya, mengancam para pelakunya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi masalah ini diantara masalah yang besar,
yang dalam syara' Islam ada yang namanya hudud, perkara-perkara yang dibatasi, tidak boleh ya dilanggar. Taib, ala kulli hal, di sini juga disebutkan tentang perkara-perkara yang termasuk dari yang dilarang untuk dilakukan, ya. Seperti misalnya menjadikan di sini juludus siba, yakni kulitnya binatang buas, ya, kulitnya binatang buas. Kan orang sekarang malah berbangga ya dengan apa? Misalnya tas yang terbuat dari kulit macan atau yang lainnya, ya. Ini dari hadis Nabi SAW ada yang melarang, ya. Nabi melarangnya, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lain. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena waktu yang membatasi kita sudah isya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan manfaat oleh Allah Ta'ala untuk kita pegang teguh dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selebihnya wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.